Alhamdulillah, kita sudah sampai di Kecamatan 10, Desa Lempung Peseser. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Kecamatan 10, Desa Lempung Peseser. Kita sudah sampai di sebuah kandang karapan sapi. Dan beberapa minggu yang lalu, kita sudah meliput atau menyaksikan kemenangan dari tim yang satu ini. Tim siapakah itu? Jangan kemana-mana. Kalau penasaran, jangan skip. Dan jangan lupa sambil menonton, di like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah subscribe itu ada tombol lonceng. Jangan lupa untuk dipencet supaya teman-teman terus mendapatkan notifikasi penting dari kami tentang pariwisata dan kebudayaan. Oke, dan yang kedua adalah supaya kami terus semangat dalam meliput kesenian dan kebudayaan di Indonesia khususnya. Ikuti obrolan kami dengan Pak Bos di kandang siapakah ini? Rahasia. Kita saksikan. Yuk. Sehat, Bah? Oke, hari ini saya sudah ada di lokasi seperti yang saya katakan tadi, tapi lokasi barusan ada di luar, sekarang sudah ada di dalam. Nah, sudah masih penasaran kita ada di mana? Kita sebenarnya ada di kandang libas tempur. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah si Pak Bos, si pemilik dari tim libas tempur. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi bareng Pak Bos, kita tanya namanya, tanya keadaannya bagaimana. Oke? Jangan banyak ngomong, langsung saja sikat habis dieksekusi. Assalamualaikum, Mbah. Kalau boleh tahu namanya siapa nih, Bang? Haji Badrussalam. Haji Badrussalam. Nah, beliau adalah Bapak Haji Badrussalam, pemilik dari
tim Libas Tempur. Sebentar saya geser dikit biar lebih akrab. Gimana keadaannya Pak Haji? Ya, alhamdulillah. Sehat ya? Ya, sehat. Pak Haji, kedatangan kami ke sini untuk satu grebek kandang, kedua saya mau tanya-tanya tentang kemenangan kemarin. Nah, tim Libas Tempur ini sapi dari Pak Haji ini kebetulan di belakang ini Pak Haji ya? Iya. Betul ya? Yang dua ini Pak Haji ya? Betul Pak Haji ya? Iya, iya. Yang di belakang saya ini dengan Pak Haji kebetulan ini adalah pemenang di Anak Ajaib di Blega beberapa minggu yang lalu, juara 1 golongan bawah Pak Haji ya. Nah, kenapa saya ke sini? Nah, ini ternyata ada rumor di mana? Di warung kopi, katanya ini pemain pemula katanya. Tapi kok bisa juara ya? Nah, kita orek-orek lagi. Betul Pak Haji ya? Katanya nih Pak Haji baru main ya? Iya, ini saya ngerap cuman masih 2 kali. 2 kali kerap langsung juara. Dua kali Iya, 2 kalinya ini. langsung Di juara. Pamekasan kemarin cuman apa? Ya faktor non teknis lah. Oh, faktor Iya. non teknis. Iya. Nggak bisa diceritakan Pak Haji Ya, ya? nggak bisa. Rahasia bro, nggak boleh. Saya pun nggak boleh tahu. Oke Pak Haji, perasaannya kemarin waktu menjuarai di Anak Ajaib ya di Blega Pak Haji, pertama kali juara nih. Perasaannya gimana Pak Haji? Waduh, nggak tahu, nggak bisa dibayangin itu. Soalnya nggak pernah ngerap kayak gini, nggak pernah main gini, cuman awal perdana langsung masuk kayak gitu. Langsung juara Pak Haji ya. Perasaannya sudah campur aduk, kayak gado-gado Pak Haji. Ya, otomatis itu. Oke, Pak Haji, setelah juara kemarin nih Pak Haji, setelah juara kemarin, apa sudah ada tawaran? Biasanya sapi kalau udah juara sekali 2 kali ini sepertinya sudah ada tawaran Pak Haji. Sudah ada tawaran nggak Pak Haji sebelumnya? Sudah hampir mencapai setengah M, Setengah M berarti 500 juta Pak Haji ya? kurang dari itu. Itu Sedikit. campur rumput atau apa uang semua Pak Haji? Plus ATM. Plus ATM. Oke Pak Haji, sudah tawaran sudah hampir setengah M ya, itu kurang lebih 500 juta. Ya mungkin di bawahnya dikit lah, 499,99 Pak Haji ya. Oke, kenapa kok nggak dikasih Pak Haji? Masih belum belum puas, masih pengen berlomba sih ya. Oh, masih pengen ngerap sapi ini Pak Haji. Atau mungkin nominalnya kurang greget mungkin Ya. Pak Haji? Salah satunya. Ya kurang lebih segitulah. Begitu. Oke Pak Haji, sudah berapa lama Pak? Begini, saya mau tanya Pak Haji, apakah ini Pak Haji pertama kali menyukai karapan atau mungkin pernah lomba yang lainnya sebelum ini Pak Haji? Aslinya kalau dari kecil saya emang turun temurun buyut emang ngerap sapi dari dulu. Cuman saya pertama terjun itu kerap kelinci. Oh, dari awal. Kalau dari orang tua, kakek sama orang tua itu dari karapan sapi. Namun Pak Haji sendiri mengawali dari kelinci. Kerapan kelinci. Oh, oke. Pokoknya yang dunia balap hobi. Kelinci, yo sepeda motor, semuanya. Sekarang terakhir ya sapi ini. Sapi. Ya. Kenapa kok sekarang dulu awalnya balap sepeda motor, balap kelinci, sekarang kok larinya ke sini? Mungkin faktor karena keturunan Pak Haji ya. Nah, ini mungkin ada faktor yang lainnya sehingga Pak Haji mau Terutama pengen melestarikan budaya Madura. Terus yang kedua, sekarang itu kerapan sapi itu dalam segi start itu cepet, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan satu lepasan hampir 1 jam baru lepas. Kalau sekarang kan ada 5 menit ya, 5 menit harus dilepas. Ya, senang. Ya, faktornya yang nomor 1. Terus Karena ingin melestarikan. ya, ya senang aja yang balap-balap itu senang. Iya. Iya. Untuk kalau boleh tahu nih Pak Haji, biaya sehari-hari Pak Haji, nominalnya berapa Pak Haji? Atau mungkin 1 bulan lah. 1 bulan ya cukup lah buat gaji bagi PNS. Cukup itu gaji. Kalau gaji PNS itu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 juta per bulan. Ya, mungkin ya kurang lebih nominal seperti itu. Nah, untuk persiapan ke depannya nih Pak Haji, mau ikut di event mana Pak Haji? Karena nanti ada sebentar lagi lah di Pamekasan.
Kemudian tahun depan 2020 tuh kalau nggak salah dari Haji Thohir. Iya. Ini mau dipersiapkan di mana nih Pak Haji? Di Haji Thohir nanti. Lapangannya Haji Thohir. Iya, iya. Nah, apalagi ya? Oke, Pak Haji. Ini oh ya satu lagi Pak Haji terakhir. Punya berapa pasang Pak Haji? Masih 2 pasang, masih Masih 2. dua pasang Iya, lagi masih ya? 2 Dua pasang. pasang. Iya. Nah, yang sebelah ini Pak Haji, ini pernah dikerap atau belum sama sekali? Kecil dulu pertama saya ngerap langsung menang. Oh, Iya, yang masih ini. ukuran 98 dulu yang ini. Oh, gitu. Nah, Di lapangan mana tuh Pak Haji? di Demabu. Demabu. Cuma Bu Pamekasan ya? Oh, Pamekasan. Kena juara 3. Kena juara 3. Juara 3 atas bawah Pak Haji? Bawah yang ini. Bawah. Iya. Oh, ini berarti sudah sapi-sapi prestasi semua ya Pak Haji ya? Lumayan. Yang ini sudah tawaran berapa Pak Haji? Yang sebelah kiri itu Pak Haji? Enggak, ini memang belum kan masih belum dulu, apa namanya itu? Masih belum aktif lah kayak ini. Cuman pas langsung kerap juara. Bawa kan nomor 3 bawah soalnya ada orang sih. Oh, Belum begitu. greget ya harganya ya untuk nawar ya. Nah, mulai tadi terakhir terus ya, nggak apa-apa deh. Yang penting bisa ngorek informasi di Libas Tempur ini. Ini betul-betul terakhir Pak Haji. Sumpah Pak Haji, terakhir Pak Haji. Asal mula dari sapi ini, dari mana Pak Haji? Yang terkenal kan dari Podai. Mungkin dari daerah Ini Podai semua ini. Podai semua. Iya, Podai semua. Dulu waktu dapatnya harga berapa di Podai Pak Haji? Ya seharga motor NMAX lah di 4. Harga motor NMAX 4. Ngeri bro harganya bro. Memang begitu kalau membicarakan masalah karapan sapi memang bukan hobi murah, memang betul, memang bukan hobi murah. Hampir semuanya rata-rata itu masih anak-anak aja itu bisa capai ada yang harga 100 juta. Sudah prestasi dari sana. Oh, ini sudah prestasi di Podai. Iya. Iya. Sehingga diboyong ke sini. Iya. Di bawah. Oke lah, itulah bincang-bincang santai saya dengan Pak Haji, pemilik dari tim Libas Tempur di Kecamatan 10. Seperti apa? Nanti kita lihat sapinya nanti di luar seperti apa. Ya teman-teman. Oh ya, satu lagi, jangan lupa jika suka dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah subscribe itu ada tombol lonceng supaya teman-teman bisa pencet itu tombol supaya apa? Kita terus bisa bersemangat menyajikan tayangan tentang pariwisata dan kebudayaan. Terima kasih sudah menonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktunya Pak Haji. Dadah Pak Haji. Demikian liputan kami di Libas Tempur di Kecamatan 10 Desa Lempung Peseser. Terima kasih sudah menonton channel kami. Terus tonton tentang pariwisata dan kebudayaan di channel kami, di channelnya YouTuber Low Cost. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah. Zawi. Piu.